Oke. Oke, action. Hai guys, selamat datang di Papa Auto. Kali ini gua dan Papa Dir akan ngobrol tentang gimana sejarahnya ada Papa Auto. Gua dan Dir akan bercerita pengalaman kita sambil ngabuburit guys. Mumpung ini bulan puasa, kita lagi baru buka puasa anyway. Jadi kita pengen ngobrol tentang gimana sejarahnya Papa Auto, terutama story about Papa Dir dan Papa Dir. Menurut lu Dir, kalau lu sejarahnya gimana dulu ceritanya? Gua itu ya kalau bicara di dunia otomotif, gue memang terjun di otomotif tuh dari 2007. 2007? Ya, jadi 2007 tuh memang gue pertama kali kerja itu di otomotif tuh gue jadi sales di Ford. Itu awal mulanya gue start di di dunia otomotif. Ya mungkin sama lah. Lo dulu gue gabung di 2008 kok. 2008. 2008. Jadi kita berdua dulu di tempat kerja yang sama ya. Jadi iya. kita kerja di Ford. Jadi kita ya jualan mobil Ford ya. Awal mula kita kenal ada saat itu ya. Jadi saya lebih duluan, Andre 2018 ya. 2008. Sorry 2008. Betul. Itu awal mulanya kita kenal. Terus di Ford berapa lama? Gua Itu di TB Simatupang. TB Simatupang? Ya, Ford Jakarta Selatan. Sekarang udah nggak ada TB Simatupang ya guys? Udah tinggal kenangan. Udah tinggal kenangan. Ya, sejarahnya ya kenang-kenangannya banyak. Jadi gue bicara di Ford itu sampai di 2013. 13? Ya. Gila lama banget. Itu di Ford ya? Di Fatih sekitar 5 tahun ya, 5 sampai 6 tahunan lah ya. Di Ford. Gitu. Kalau lu dulu? Kalau gua 2008 baru mulai. Jadi guys, pertama kali gua kerja itu di 2008. Jadi sebenarnya gua sambil kuliah sambil kerja, rencananya gitu. Tapi karena gua lagi benar-benar butuh uang banget dan harus kerja, jadi gua 2008 itu benar-benar harus ya, suka nggak suka gua harus all out. Gua harus kerja gitu. Jadi waktu itu gue ngelamar hampir semua merek, gak ada yang terima. Terakhir gue auto 2000 sampai auto 2000 Cilandak sampai di tes yang kedua gue telat 5 menit di Sunter. Jadi lu sebelum di Ford udah di ngelamar duluan di auto 2000? Gue udah ngelamar ke Hyundai, udah ngelamar ke Hyundai Depok. Diterima? Hyundai Depok dulu kan. Nah itu gue gak keterima. Akhirnya terakhir itu di auto 2000. Auto 2000 juga gue ketolak. Itu 2008. Pas bulan Mei 2008 ada lowongan tuh walk-in interview. Zaman dulu di koran Kompas hari Sabtu. Nah itu gue di sana. Jadi gue datang hari Sabtu bawa lamaran, langsung keterima hari itu juga. Bener nggak? Dulu kan waktu interview. Dulu kan Ford itu sangat gampang nerima sales karena kenapa? Mereka baru branding. Mereka dari 2002. Ya, 2002. Ford ya. Cuman di 2007 itu udah mulai produknya udah mulai bagus. Nah, kenapa kita bilang bagus ya? Dia punya engine juga udah modern lah. Udah modern. Ya contoh lah kayak Everest dia udah iya. TDCi betul. Ya. 2007 itu pertama kali ya? 2007. Everest ya? Everest. Nah dari situ ya penjualan kan udah mulai ini gitu. Iya, jadi gitu guys. Jadi kalau misalnya dulu 2008 zaman gua yang gua jualan itu adalah Ford Everest, Escape ya. Fiesta lu ngalamin? Fiesta ngalamin. Jadi pertama kali 2008 itu ada Escape, Everest, Focus tuh ada 2, 1800 sama yang 2000, Ford Ranger. Nah, dulu yang paling gila Ford Ranger. Nah, Everest udah mulai ramai dulu sama Escape. Mulai ramai, tapi gua tetap aja susah jualan. Lu susah gak dulu? Dulu tuh jualan satu udah bagus banget. Udah bagus banget. Bener, itu bener-bener gak gampang guys jualan itu dulu ya jadi sales ya. Ya banyak lah kenangan-kenangannya kita awal mula jadi sales lah. Betul. Ya sampai dengan saat ini pun ya masih ya kita banyak belajar lah. Banyak belajar ya. Di Ford itu kita banyak belajar. Betul. Nah, dulu juga kan ingat ya kita pernah bareng PSC oh kontes. Iya PSC bener. PSC kontes kita bareng. PSC kontes guys. Jadi PSC kontes itu adalah National Sales Contest yang diadakan oleh Ford Motor Indonesia pada waktu itu. Jadi 33 provinsi, 33 dealer itu dikumpulin semuanya di satu hotel untuk dikonteskan di karantina 3 hari 2 malam. Itu semuanya dites. Dan yang menang bukan gua, Papa Dre yang menang. First winner. Jadi pada waktu berapa kali dulu? Kali. 2009 sama 2010 first winner Ford Motor Indonesia. Dapat duit dong. Oh my god. Wow. Lumayan. Waktu itu lumayan duitnya. Ada 15 ribuan.
Nah, jadi gue kembali lagi nih ke jualan. Jadi waktu itu gue masuk Ford 3 bulan pertama gue nggak jualan. Wah itu ngeri. Lu gimana? Sama-sama, gue ngalamin hal yang sama. Jadi kan memang kalau bicara di sales itu kan evaluasi dulu di Ford 3 bulan ya. Dan bulan terakhir tuh gue udah mau dikeluarin. Udah mau dikeluarin. Nah, syukurnya pada saat udah mau deadline mau dikeluarin, itu gue langsung jualan. Langsung SPK 2. Jualan apa itu pertama? Pertama kali gue jual itu ada Ranger, duanya Everest. Gila. Itu sama. Karena memang gak gampang sih. Itu kan hanya kita kerja baru pertama kali. Betul. Kerja pertama kali dan bidang yang baru. Betul. Gitu. Gue juga sama, hal yang sama yang dialami sama Papa Dre. Karena udah pusing ya namanya kuliah, mikirin gimana caranya biar bisa bayar kuliah sendiri. Akhirnya ya udah mutusin mau kerja, akhirnya kuliahnya nggak selesai dan akhirnya juga lebih konsen di kerja. Ya sampai sekarang ini. Akhirnya nggak kuliah. Ini bukan kita nggak support kuliah. Intinya kuliah itu penting. Cuman di saat lu udah kerja, lu bisa ngerasain apa yang kita rasain, guys. Jadi intinya Papa Dir punya pengalaman tersendiri di Ford ya. Ini seru nih ceritanya. Karena maksudnya kita berdua sebenarnya nggak ada rencana sih buat cerita ini. Cuman maksudnya kita pengen kasih lihat ke kalian bahwa semuanya itu mungkin terjadi. Ini ada sejarahnya Papa Woto. Jadi kita pengen cerita lebih dalam supaya kita bisa lebih kenal. Kalau kalian mau cerita lebih dalam, komen aja komen. Nanti gua sama Papa Dir pasti bakal buat konten yang apa yang kalian mau ya. Jadi gua lanjutin lagi. Jadi kalau waktu itu gua 3 bulan udah nggak jualan nih Dir gua. Nah gua waktu itu punya bos, namanya Ede. Ede. Halo bos. Bos, mungkin lu nonton ini. Nah waktu itu Dir, gua nggak jualan 3 bulan udah mau kena warning nih, ya kan? Kalau nggak dikeluarin. Nah baiknya bos gue nih, gue dikasih pancingan gratis atau jualan Ford Ranger. Gue masih ingat banget antar ke Cikini. Nah dari Ford Ranger itu bulan depannya gue langsung SPK 2 Everest. Iya Everest dulu. Nah itu bener-bener exciting banget untuk ngirim, untuk ngurusin mobilnya, walaupun nggak ada duitnya. Tapi di situ bener. Waktu itu kalau nggak salah gue anggota DPR waktu itu gue pertama Everest. Yang itu sih kocak sih ceritanya sih, yang gue dijebak sama si ERK masa plat nomor. Halo bos. Bos ERK apa kabar bro? Ya, itu jadi gokil sih cerita-cerita salah di mobil tuh. Lu gimana Dir? Ya sama lah, ya kalau bicara dulu pengalaman ya nggak akan ada habisnya kalau kita ceritain memang. Oh iya pasti, nggak cukup di sini. Ya itu karena pengalaman pertama dan di Ford ini menurut saya banyak yang kita pelajarin lah. Betul. Dari mulai kita punya owner tuh ya benar-benar ya strict sih, dibilang strict lah. Betul. Sangat strict. Tapi memang itu dibuat kita jadi belajar. Iya. Ya banyak belajar memang situ. Itu pertama kali saya belajar ya di sales ya di Ford Jakarta Selatan itu. Banyak pelajaran yang saya pelajari. Dan sampai sekarang pun saya masih di dunia otomotif. Ya sampai saat ini juga saya masih berkecimpung di jualan mobil. Nah itu kejauhan. Bentar dulu nih. Bentar dulu, lu habis dari Ford 2013, terus kemana? 2013 itu dapat tawaran. Iya, 2019 akhir Desember, gue dapat tawaran ada showroom baru buka di Pondok Indah. Namanya Exotic Auto. Itu spesialis di CBU car, terutama supercar. Jadi ada Porsche, ada Lambo, ada Ferrari, ada Rolls Royce. Itu semuanya supercar semuanya. Sampai berjalan cuma 2 tahun. 2 tahun di sana, gue pindah ke Ferrari Jakarta di Pondok Indah sebelum dia pindah ke Cilandak. Nah di situ tahun, habis itu pindah lagi ke Motorhouse Lamborghini di utara. Itu cuma sebentar doang, saya cuma 8 bulan. Nah itu setelah dari Ferrari, gue sempat buka usaha coating mobil, tapi khusus mobil premium. Nah itu sempat jalan tuh. Udah habis dari situ ke Motorhouse Lambo. Dari sana, gue kayaknya nggak berhasil juga di sana. Nah gue buka usaha interior dan arsitek sama salah satu public figure lah. Nah, di situ gue buka usaha. 2019 gue kemarin bankrupt. 2019 gue bankrupt, gue bangun usaha lagi di bidang startup company, di bidang legal tech. Nah, gue udah banyak beralih nih dari otomotif, startup company, kerja di startup company, buka startup company sampai sekarang. Nah, cuman ada yang nyangkut, passion otomotif masih ada. Itu yang susah. Yang susah. Kalau kita udah feel-nya di otomotif, udah feel-nya di otomotif ya. Mau lari, mau
muter kemana udah pasti balikin gitu. Betul. Nah itu, jadi karena feel-nya itu yang nggak bisa hilang. Nah, karena punya hubungan baik dan udah tahu juga siapa nih Papa Dir, ya kita coba berkolaborasi, bersinergi, membangun Papa Auto. Itu sih kurang lebih ya sebenarnya cerita kita. Jadi sebenarnya video ini mau kita buat untuk bisa viewer, subscriber, dan teman-teman semuanya itu bisa mengerti kenapa ada Papa Auto di sini. Jadi dan niat kita untuk ngebangun Papa Auto lebih ke ya mau ngebantuin teman-teman pencinta otomotif untuk tahu lebih detail. Betul. Ya. Apalagi sekarang zamannya udah digital. Betul. Ya kita lebih bikin akses lah kepada teman-teman untuk biar bisa lihat kita nge-review banyak lah, nanti kita banyak ide yang belum kita tuang. Banyak banget. Dari mobil, motor kita akan sediain semua. Betul. Nah, jadi guys, kalau di Papa Auto intinya kalian sudah tahu yang nge-review itu adalah seorang sales. Kita sebagai sales itu sangat detail loh guys. Kita lebih detail, kita bisa lebih tahu gimana merek ini ada, kita lebih tahu harga marketnya, kita bisa tahu diskonnya, kita bisa tahu negosiasi. Jadi sebenarnya kalau kalian mau beli mobil, kalian bisa komen di sini, kalian bisa tanya di Instagram, bisa DM, kalian bisa anything, bisa apa aja. Kita punya banyak link lah. Kita punya banyak link, nanti kita bisa bantu kok. Di sini kita bukan untuk monetisasi atau mencari uang yang enggak kok guys. Jadi benar-benar pure-nya ada pemotonnya, kita benar-benar bisa bantu. Kalau apa yang bisa kita kasih masukan, ya kita kasih masukan. Kurang lebih sih gitu sih ceritanya kita ya bro. Ya. Gitu, jadi cukup untuk videonya hari ini. Intinya kalian bisa mudah-mudahan bisa mendapat inspirasi, bisa video ini bisa membantu kalian bisa terinspirasi juga. Banyak-banyak tadi yang kita bicarakan dari perjalanan, dari usaha, belum detail. Tetapi kalau kalian bisa mau detail, nanti kita bakal share semuanya kok, apa yang ada di kita. Oke, thank you guys, stay safe, stay healthy, tetap pakai masker, cuci tangan, social distancing. Guys, bye-bye.